Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik ya. Imbas dari koar-koar Hasto Kristianto menyerang habis-habisan Pak Jokowi saat podcast bareng Akbar Faisal menuai reaksi yang sangat banyak ya dari warga Indonesia. Bukannya mendapat simpati, Hasto malah dijungkalkan balik oleh para netizen Indonesia ya, dan juga para pendukung Pak Jokowi. Ia Subiakto dan M. Kodari secara terang-terangan merujak balik Hasto Kristianto. Oke, tanpa lama basa-basi ya, mari kita simak saja video berikut ini. Bahkan kemudian saya diancam, informasinya A1, mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang perang dunia kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut, saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Anda sadar betul menyampaikan semua ini? Oh, saya sangat sadar. Saya menyongsong badai. Berbeda kasus Sambo. Kaitannya kemana? Judi online, narkoba. Itu kan mendapat backing dari Partai Coklat, kemudian judi, kemudian tambang-tambang ilegal. Semua tahu itu kan dimobilisasi untuk kepentingan dana pergerakan Pilpres. Tapi ketika urusan seperti ini sama dikejar, saya melawan. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Kalau celotehan para pecundang, ya mereka yang memang sejak awal sudah berseberangan dan membuat garis batas dengan Pak Jokowi, ya sudah mengenyam resiko itu gitu, khususnya PDIP. Nah, ini kan kita kemarin 2 hari ini kan ditampilkanlah, sampai hari ini tadi saya sore juga melihat Hasto begitu menggebu-gebu bahwa dia akan dikriminalisasi oleh Pak Jokowi di KPK, nanti bakal ditangkap dan sebagainya. Tuh nggak usah memframing lagu-lagu lama seperti itulah gitu. Karena di Pilpres saja kalian kalah 16% kan, dikatakan juga dikriminalisasi, dicurangi dan sebagainya. Yang kayak gitu itu sudah usang zaman-zaman kayak gini. Medsos jutaan manusia melihat semua celotehan kalian. Malah Pak Jokowi yang menerima imbas baik itu, ya. Jadi makin hari ratingnya makin tinggi, makin disukain gitu. Dan sekarang dia sudah pensiun tuh, turun ke pasar, turun kondangan, makan malam, semua dikerebutin orangnya. Nah ini sekarang malah Mas Gibran juga sudah kena imbas kesukaan masyarakat begitu tinggi sekarang kan. Kemarin ke NTT, kemana-mana. Itu harus kalian terima realita itu. Nggak bisa kalian tolak. Karena memang itulah dia kenyataannya. Jadi kalau kalian makin ngegas, ya kalian makin kandas gitu. Sebenarnya ini nggak perlu kami sampaikan ke kalian, karena otak kalian kan sudah butek gitu. Nah di podcast-podcast yang memang disiapkan oleh orang-orang yang agak sedikit miring juga terhadap pemerintahan Jokowi, ya memang kita maklum, Akbar Faisal, Abraham Samad, Refli Harun, itu juga kita sudah tandai semua bahwa kalian memang bagian dari pembenci pemerintah, pembenci Jokowi. Kalaupun sekarang kalian pura-pura mendukung Pak Prabowo, itu ada 2 kemungkinan, mulai ketakutan atau cari muka, itu saja kan. Jadi saya sih mau sampaikan bahwa kita pendukung-pendukung 02 ini nggak usah, ya sudah sejak awal kita tidak tergoyahkan dengan mereka kan. Saya aja sebegitu nyebrang dari mendukung Ganjar terus mendukung Pak Prabowo, sedikit pun saya tidak pernah jengah melihat mereka yang begitu masif menyerang Pak Prabowo dan Gibran, karena saya anggap itu biasa saja sebenarnya itu. Cuma kadang-kadang memang perlu dikomentari, perlu dikonter, karena kalau tidak nanti bisa biasnya kemana-mana gitu. Karena ini kan masalah bulan-bulan politik kayak gini memang kita harus bersuara juga gitu. Nah jadi kembali lagi kriminalisasi apalah, kemarin sampai bawa-bawa Koni yang selama ini semburat lari ke luar negeri ya, karena dulu ada komentar-komentar yang
nyerempet Pak Prabowo. Ya kita lihat saja nanti. Jokowi ini kurang kalian 20 tahun dulu waktu Pak PDIP masih sama Pak Jokowi, ya 9 tahun ya fine saja gitu kan. Jadi nggak usah teriak-teriak gitu. Pak PK nanti bakal menangkap Hasto. Loh kan Anda sendiri punya masalah dengan KPK memang. Harun Masiku memang kemana sekarang coba? Kalian nggak tahu. Kita ini udah tahu sama tahu sajalah, ya. Kami sekarang fokus bagaimana memberi masukan kepada Pak Prabowo tentang tindakan-tindakan yang harus dilakukan, karena dari mulai pidato kenegaraan waktu dilantik kan sudah disampaikan fokus utamanya adalah beliau akan memberantas korupsi. Nah sekali lagi tentang apa yang disampaikan oleh Mas Hasto, kawan-kawan di PDIP, sudahlah kalian nggak usah makin teriak-teriak, makin nggak karu-karuan. Orang ngelihat muka kalian itu sudah mau muntah semua. Jadi ya kalau ada dukung yang 16%, karena itu di lingkaran kalian. Tapi kalau kami ini kan sudah jelas posisinya. Di 58,58 itu yang secara mutlak mendukung pemerintah. Jadi sekarang ini gampangnya begitu. Mau pilkada serentak, mau tidak pun, yang dipilih sudah pasti yang dipilih pemerintah. Jadi DKI pasti orang memilih Ridwan Kamil dengan segala macam kekurang lebihannya. Begitu juga Jawa Tengah pasti milih Pak Lutfi, apalagi Jawa Timur. Tadi baru saya pulang sama supir saya mengatakan nggak ada. Jadi orang bawah itu sekarang ngelihat Bu Risma jadi tidak baik karena di belakangnya ada Bu Megawati katanya gitu. Jadi orang jengah lihat Pak Megawati sebenarnya gitu. Apalagi Jawa Barat, Medan, apalagi Medan. Sudah Edi Rahmayadi kayak gitu ya, dukung PDIP, wassalam semuanya. Jadi semoga nanti hasilnya akan baik buat kita semua. Jadi siapapun yang terpilih, ya itulah memang pilihan rakyat. Jadi tidak perlu juga marah-marah terus-terusan. Capek juga kalian marah terus tuh. Energinya habis. Cool aja. Toh balik lagi kepada kegiatan sehari-hari kita sebagai apa ya di situ. Kalau orang partai ya silakan, orang DPR mau dilanjutkan dengan kerja-kerja yang tidak benar itu silakan. Kan kemarin baru milih ketua KPK juga lucu-lucu kan. Ada yang ngomong dari PKB bahwa nanti kalau mau nangkap harus telepon dulu gitu. Terus ada Johannes yang mengatakan bahwa OTT akan dihapus. Terus ada lagi yang ngomong bahwa koruptor nggak perlu dipajang karena itu menyangkut dengan hak asasi manusia dan sebagainya. Dul. Emang rakyat yang duitnya dirampok ini nggak punya hak asasi. Kalian ini karena sudah terkontaminasi, sudah menjadi satu budaya yang orang semua tahu bahwa di DPR itu begitu runyamnya, ya, koruptor ada di situ. Ya PDIP saja kan seperti itu, teriak-teriak sana sini, ya di situ judi online kan koruptor apa lagi. Jadi ya sudahlah, di tahun-tahun makin kemari kan kalian yang di partai-partai itu juga semakin dewasa harusnya, bukan cuma tua saja. Jadi semoga masa transisi di anak-anak muda nanti, masa transformasi ini bisa diterima dengan baik, bisa dijalankan dengan baik. Ini untuk Indonesia, bukan untuk pribadi-pribadi, ya. Dia juga menyebut tentang Jokowi sebagai raja Jawa yang pengen mempertahankan kekuasaannya gitu kan, dengan segala cara memanfaatkan apa yang dia sebut sebagai partai coklat, polisi gitu, parcok istilah dia itu. Untuk mempertahankan kekuasaannya gitu ya. Terus kemudian dan itu sudah dilakukan sejak dulu, termasuk waktu zaman Anies. Dia nyebut soal kriminalisasi Anies oleh Pak Jokowi melalui Formula E. Jadi ada soal dia mau ditersangkakan, terus ada soal kriminalisasi Anies, terus yang ketiga soal partai coklat itu, yang menurut dia menggunakan Pak Jokowi dan pemerintahan sekarang gitu ya, menggunakan partai coklat untuk mempertahankan inilah cara-cara untuk jegal PDIP terutama gitu.
Komentar Mr. Q apa terhadap? Jadi ini Mas saya lihat sebagai Dirty Vote jilid 2 ini. Iya. Dirty Vote muncul lagi. Ya, muncul lagi, Oke, hanya oke. dalam bentuk yang berbeda. Kalau dulu kan aktornya ada 3 orang ya, Fitri Susanti, kemudian Uceng Gajah Mada itu siapa namanya? Zainal Arifin Mokhtar, dan yang dari Padang itu Ferry Amsari Ya, gitu. ya. Kali ini aktornya 2. 3 juga kalau dimasukkan Akbar Iya, Faisal. Ya 3 berarti 3. Iya, 3. Nah, masalah dirty vote itu apa? Dirty vote yang muncul menjelang Pilpres ya, tahun 2024. Masalahnya apa? Di sana terlalu banyak asumsi, terlalu banyak kritik, dan banyak inakurasi data. Contoh asumsi dan sekaligus juga inakurasi data yang paling menonjol ya, yang saya ingat ya, karena itu udah lewat. Seolah-olah PJ kepala daerah itu adalah desain pemenangan untuk Prabowo dan terutama Gibran. Ya. Dari Pak Jokowi yang waktu itu adalah presiden. Mereka itu tidak akurat sama sekali, kurang riset, kurang data, dan buat saya ini menyedihkan karena ini para doktor. Bahwa yang namanya PJ itu atau pemilu serentak itu, pilkada serentak itu adalah desain dari DPR, partai politik, dan sudah lama sekali 2016. Belum tahu juga 2024 itu calon presidennya bakal Prabowo itu belum tahu gitu loh. Iya belum tahu bahwa itu Gibran. Nah, waktu itu partai politik membuat rencana pilkada serentak yang realisasinya 3 hari lagi ini. Karena mereka ingin satu ya, partai itu tidak terlalu sibuk dengan urusan pilkada tiap hari. Mereka pengen sibuk yang lain. Ya. Apa itu tanya partai politik. Yang kedua, mereka ingin agar ada bukan kesinambungan, ada kebersamaan pemerintahan tingkat pusat dengan tingkat daerah itu mulainya itu bareng gitu. Ya. Mereka juga nggak membayangkan masalah-masalah yang muncul kemudian yang kita hadapi pada hari ini, gitu. Termasuk misalnya PJ itu akan dituding sebagai desain politik dan seterusnya. Nah, yang kedua, asumsi-asumsi karena ya memang itu semua berangkat dari kecurigaan ini adalah sebuah desain gitu loh. Ya, padahal itu teknis dan teknokratis saja. Ya. Ketika kepala daerahnya sudah berakhir, lalu kemudian harus diisi. Nah, diisinya dari mana? Ya birokrasi. Dengan syarat-syarat tertentu, nggak bisa dari yang lain. Karena memang ya sumbernya dari sana. Gitu loh. Nah, kalau kita bicara Dirty Vote jilid 2 ini, ya, ini kenapa saya sebut Dirty Vote jilid 2? Karena Dirty Vote jilid 1 itu kan dimaksudkan untuk mendelegitimasi Pak Jokowi sekaligus juga mendelegitimasi pasangan Prabowo dan Gibran. 02, gitu. mendelegitimasi 02 02. juga, gitu. Nah, sekarang wawancara Hasto Akbar kepada Hasto dan Koni kemarin, itu tujuan pertamanya saya lihat untuk mendelegitimasi calon-calon yang muncul dari KIM, dari Koalisi Indonesia Maju, ya, yang didukung oleh koalisi besar, ya, yang pada hari ini mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Gitu. Nah, kata-kata Pak Prabowo ini atau Prabowo ini harus kita sering munculkan. Gitu. Karena dalam konteks dialognya Hasto dan Koni, itu nama Prabowo ini cenderung dihindari. Ya. Mereka nggak mau menyerang Pak Prabowo, gitu. Mereka nggak mau menyerang 08, gitu. Mereka selalu mengkonstruksi bahwa biang keroknya ini ya problem utamanya ini adalah Pak Jokowi. Ya, desain biang kerok desain 07 desain, gitu ya. Ya. Desain politiknya lah ya, sutradaranya ini ya. semua gitu. Mereka nggak mau move on dari Pak Jokowi dari 07. Walaupun de facto de jure pada hari ini presidennya adalah Pak Prabowo. Ya. Gitu. Nah ini kan aneh kan? Argumentasi Hasto ini kan karena tangan-tangan yang sudah diletakkan oleh Jokowi dari dulu. Termasuk Pak Sigit misalnya. Oke, Pak Sigit itu terpilih dan dipilih oleh Pak Jokowi pada waktu itu. Tetapi kan pada hari ini presidennya Prabowo gitu. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa memang dialog ini adalah sebuah political plot atau desain politik. Ini propaganda politik gitu. Yang salah satunya lagi adalah untuk ya istilahnya mengadu domba Prabowo dengan Jokowi gitu. Mereka they want to make friends with Prabowo dan mau menciptakan enemy-nya adalah Jokowi gitu. Iya. Betul. Jadi ini sampah-sampahnya mau dilempar ke Pak Jokowi semua. Nah, ini dimaksudkan untuk mendelegitimasi calon-calon dari Kim. Yang kedua ini pancingan politik. Pancingan politiknya di mana?
pancingan politiknya adalah justru mereka ini mengharapkan agar Hasto itu betul-betul ditangkap dan diproses hukum oleh polisi. Betul-betul gitu. ditersangkakan. Iya, gitu ditersangkakan gitu. Nah, kalau sudah ditersangkakan gitu ya, mereka berharap bahwa Parcok emosi gitu dengan Hasto gitu. Iya, Betul-betul dikasih pasal lalu ditahan, ditangkap. Maka akan segera dibangun sebuah front besar ya, front oposisi gitu ya, yang mengatakan bahwa ini adalah kriminalisasi. Ya, dan itu nanti akan dikembangkan kepada isu politik gitu. Yang justru energinya itu ingin dibangun untuk lagi-lagi memenangkan calon yang didukung oleh PDI Perjuangan, khususnya di Jawa Tengah dan di Jakarta.